Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 untuk mata kuliah Teori Komunikasi kelas C pagi, Prodi Ilmu Komunikasi semester 4 untuk Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya Asif Herudin, Saya Alif Maftukin. dan saya Randi. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai tradisi semiotika, fenomenologi, dan sibernetika. Semiotika adalah ilmu tentang tanda dan cara tanda itu bekerja. Semiotika terdiri atas kumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda mempresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, dan perasaan. Contohnya, pemain sepak bola tim A diberi kartu kuning oleh wasit berarti pemain itu melakukan pelanggaran. Tradisi semiotika terbagi atas 3 variasi. Pertama, semantik, merujuk pada bagaimana hubungan antara tanda dengan objeknya atau tentang keberadaan dari tanda itu sendiri. Kedua, sintaktik, yaitu studi mengenai hubungan di antara tanda. Ketiga, pragmatik, yang melihat bagaimana sebuah tanda membedakan antara satu manusia dengan yang lain, atau sebuah tanda bisa saja dimaknai berbeda oleh masing-masing orang sesuai dengan latar belakang budayanya. Keunggulan semiotika terletak pada ide-ide tentang kebutuhan akan bahasa umum dan identifikasinya tentang subjektivitas sebagai penghalang untuk memahami. Tradisi komunikasi fenomenologi. Tradisi komunikasi fenomenologi. Inti tradisi fenomenologi adalah mengamati kehidupan dalam keseharian dalam suasana yang alamiah. Tradisi fenomenologi dapat menjelaskan tentang halayak dalam berinteraksi dengan media, demikian pula bagaimana proses yang berlangsung dalam diri halayak. Kajian tentang proses resepsi atau receptionist studies yang berlangsung dalam diri halayak menjadi penting. Maka, proses resepsi sangat ditentukan oleh faktor nilai-nilai yang hidup dalam diri halayak tersebut. Laptop bagi seorang anak-anak berfungsi sebagai alat permainan games. Bagi seorang mahasiswa berguna untuk mengetik tugas dan browsing internet. Tetapi bagi seorang pialang saham, laptop adalah sarana untuk bermain falas dalam memperoleh penghasilan. Bentuk tradisi komunikasi fenomenologi. Yang pertama, fenomenologi klasik dipelopori oleh Edmund Husserl, penemu fenomenologi modern. Husserl percaya kebenaran hanya bisa didapatkan melalui pengalaman, tapi kita harus bagaimana pengalaman kita bekerja. Dengan kata lain, hanya mempercayai suatu kebenaran dari sudut pandangnya tersendiri atau objektif. Bentuk tradisi komunikasi fenomenologi yang kedua, fenomenologi persepsi. Berlawanan dengan Husserl yang membatasi fenomenologi pada objektivitas. Percaya pada suatu kebenaran bisa didapatkan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Hanya membatasi fenomenologi pada objektivitas atau bisa dikatakan lebih subjektif. Yang ketiga, fenomenologi hermeneutik. Percaya pada suatu kebenaran yang ditinjau baik dari aspek objektivitas maupun subjektivitasnya, dan juga disertai dengan analisis guna menarik suatu kesimpulan. Teori komunikasi cybernetika. Cybernetika merupakan sistem-sistem kompleks yang di dalamnya banyak orang saling berinteraksi mempengaruhi satu sama lainnya. Dalam tradisi ini menjelaskan bagaimana proses fisik, biologis, sosial, dan perilaku bekerja. Dalam cybernetika komunikasi dipahami sebagai sistem bagian-bagian atau variabel yang mempengaruhi satu sama lainnya, membentuk serta mengontrol karakter keseluruhan sistem dan layaknya organisme menerima keseimbangan dan perubahan. Fernando Torres adalah pemain yang sangat bersinar saat bermain di Liverpool. Pada 100 laga perdananya, dia mampu mencetak 61 gol. Lalu dia berpindah klub yaitu ke Chelsea. Dalam 100 laga perdananya dia hanya mencetak 26 gol saja. Kenapa bisa begitu? Dikarenakan sistem bermain klub sepak bola Liverpool dan Chelsea sangatlah berbeda.
Ada 3 macam tradisi komunikasi cybernetika. Yang pertama, Basic System Theory. Teori ini adalah format dasar pendekatan melukiskan seperti sebuah struktur yang nyata dan bisa dianalisa dan diamati dari luar. Dengan kata lain, seseorang dapat melihat bagian dari sistem dan bagaimana mereka saling berhubungan. Yang kedua, General System Theory. Teori ini diformulasikan oleh Ludwig von Bertalanffy, seorang biologis. Sistem ini menggunakan prinsip untuk melihat bagaimana sesuatu pada banyak bidang yang berbeda menjadi selaras antara satu dengan yang lain. Pembentukan sebuah kosakata untuk mengomunikasikan lintas disiplin ilmu. Yang ketiga, Second Order Cybernetic dikembangkan sebagai sebuah alternatif dari 2 tradisi cybernetika sebelumnya. Melalui perspektif ini, kapanpun seseorang mengamati sistem ini, maka seseorang akan saling mempengaruhi, karena hal ini memperlihatkan bagaimana sebuah pengetahuan sebuah produk menjerat antara yang mengetahui dan yang diketahui. Kesimpulan, pada tradisi semiotika adalah ilmu tentang tanda dan cara tanda itu bekerja. Di tradisi fenomenologi ini berkonsentrasi pada pengalaman pribadi termasuk bagian individu-individu yang ada saling memberikan pengalaman satu sama lainnya. Dan di teori cybernetika, teori ini memandang komunikasi sebagai suatu sistem di mana berbagai elemen yang terdapat di dalamnya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Tradisi semiotika adalah tanda, tradisi fenomenologi yaitu pengalaman, dan tradisi cybernetika adalah sistem. Itu adalah penjelasan dari kelompok kami tentang tradisi semiotika, fenomenologi, dan cybernetika. Dan kami berharap video ini dapat dipergunakan sebagai mestinya. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktu Anda untuk menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di lain waktu.